Bab 235. Seluruh keluarga merahasiakannya dari dia. Mendengar ucapan Tonoshi, kepala keluarga Si langsung geram dan menamparnya. Plok. Tonoshi terpental beberapa meter. Dia pasti menahan kekuatan. Menyaksikan kejadian itu, Sanderye menggeleng sembari tersenyum. Tonoshi ini benaran pantas dipukul, beraninya dia berbicara begini pada ayahnya. Kalau dia berbicara dengan ayahnya begini, dia bertanya-tanya apa akan dipukuli. Untuk sekarang, dia belum bisa mengalahkan ayah dia. Ketika mampu mengalahkan, baru bicara dengan lebih berani. Biarpun dipukuli, Tonoshi menyeringai, ini baru ayah kandungnya. Tonoshi menepuk pantat, lalu menghampiri Sanderye sembari tersenyum, "Kak, biar kuantar." Sanderye bimbang, lalu berujar, "Nggak masalah." Dia nggak akrab dengan kota dunia, kalau Tonoshi menunjukkan jalan, bisa terhindar banyak masalah. Sanderye menatap Vivi Lee, "Manajer Lee, tolong tunjukkan jalan." Mendengar ini, Vivi Lee langsung tersanjung, "Ketua, silakan." "Ketua." Kepala keluarga Si memicingkan mata sembari berpikir. Sanderye mengangguk lalu pergi. Tonoshi langsung mengikuti. Kepala keluarga Si diam sesaat, lalu berujar, "Mungkinkah dia keturunan Master Pedang Dunia?" Peristiwa alam semesta Guanxuan sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu bukan perkara kecil, alam semesta nyata juga memberikan hadiah 100 juta esensi jiwa untuk memburu Sanderye. Keturunan Master Pedang Dunia. Sesudah kepala keluarga Si diam sesaat, dia tersenyum. Putranya yang gak kompeten ini akhirnya berteman dengan tokoh hebat. Benaran mata leluhur sudah terbuka. Leluhur. Wajah kepala keluarga Si merah. Dia kayaknya menganggap ide ini agak nggak pantas. Tapi, dia nggak terlalu peduli. Dia sangat bersemangat, karena dia hampir yakin. Dia tak menduga putranya yang nggak kompeten akan mengakui orang itu sebagai kakak. Keluarga Si sangat kuat di dunia elemen, tapi nggak cukup di hadapan alam semesta Guanxuan. Kalau anaknya benaran bersaudara dengan putra Master Pedang Dunia. Patriark Sikian bersemangat. Sesudah portal transmisi diaktifkan, Vivi Lee beserta yang lain membungkuk hormat pada Sanderye. Lalu, mereka menyaksikan Sanderye dan Tonoshi menghilang di portal transmisi. Sesudah melihat Sanderye pergi, Vivi Lee tersenyum, ketua muda ini sangat tampan. Semuanya. Di lorong portal transportasi. Tonoshi melirik Sanderye, dia ragu untuk berbicara. Sanderye menatap Tonoshi sembari tersenyum, "Ada apa?" Tonoshi berujar, "Kak, latar belakangmu gak sederhana, kan?" Sanderye penasaran, "Kenapa bilang begitu?" Tonoshi terkekeh, "Ayahku paling gak menyukai teman-temanku, tapi kali ini, sikapnya beda total. Aku tahu ayahku pasti tahu sesuatu, jadi sikapnya begitu." Sanderye tersenyum sembari diam. Tonoshi berujar lagi, "Kak, aku mendekatimu dengan tujuan tertentu. Kamu, apa kamu nggak merasa jijik?" Sanderye tersenyum, "Apa tujuanmu?" Tonoshi bimbang, lalu berujar, "Intinya, kupikir kamu hebat jadi aku mau ikut denganmu, mungkin begitu." Sanderye berpikir lalu berujar, "Kamu juga bisa berlatih dengan giat." Tonoshi menggeleng, "Bakat sangat penting. Bakatku terlalu buruk, bahkan kalau ulet, kemajuan tetap terbatas. Buktinya, bahkan leluhurku meremehkan bakatku. Tentu saja, aku tetap harus ulet, tapi aku mau mengubah arah." Dia melirik Sanderye, "Sebenarnya aku tahu, Kak, kamu awalnya mau membunuhku karena aku merasakan niat membunuhmu. Tapi kamu berhenti, kenapa?" Sanderye tersenyum, "Kamu hanya sedikit sombong, nggak terlalu jahat, jadi aku nggak mau bersikap kejam."
Tonosi menyeringai, terima kasih. Dia tahu kalau Sander Ye nggak memberinya kesempatan, dia sudah mati. Identitas dia juga nggak sederhana. Jadi, dia tahu betapa keras kepala anak dari faksi besar, nyawa orang biasa benaran nggak berharga bagi mereka. Sander Ye berujar, jangan banyak berpikir. Tonosi mengangguk, ya. Sander Ye melirik lorong ruang dan waktu. Dia sekarang menantikan kota segala dunia. Peringkat dunia langit. Dia mendambakan pertarungan nyata dan pertarungan sengit. Selama periode ini, nggak hanya ranah yang meningkat, ranah ilmu pedang dia juga meningkat pesat. Biarpun belum mencapai ranah fana, tapi sangat dekat. Kekuatan dia banyak peningkatan, sekarang yang dia inginkan adalah pertarungan sengit. Sander Ye menutup mata, kuharap para jenius di peringkat dunia langit nggak terlalu lemah. Mendengar ucapan Sander Ye, Tonosi tertegun, kenapa kakak ini suka pamer? Sander Ye bersila di tanah dan mulai menjalankan teknik hati alam semesta, energi spiritual dalam jumlah nggak terbatas melonjak padanya. Pelajari ranah bencana besar. Untuk sekarang, kelemahan terbesarnya tetap ranah. Ranah terlalu rendah. Kalau ranahnya mencapai ranah puncak, dia mudah untuk membunuh ranah asli sekarang. Dia sudah tahu master ranah asli setara dengan jenderal dewa di alam semesta nyata. Di alam semesta nyata, untuk menjadi jenderal dewa, setidaknya harus mencapai ranah asli, sedangkan bangsawan dewa setara dengan master insan Xian di alam semesta Guanxuan. Dia bisa melawan bangsawan dewa sebelumnya karena ada dukungan Maya Ao dan ada pedang Hangdao. Sander Ye mengeluarkan dan melihat pedang Hangdao. Dia jadi serius dan merenung. Sekarang, dia bukan lagi pemula, dia terlalu meremehkan kekuatan bibi bergaun polos. Dia harus menemukan cara untuk memancing bibi bergaun polos keluar. Dia mau melihat kekuatan sebenarnya dari bibi bergaun polos. Dia nggak bisa mengandalkan Tuan Pagoda untuk urusan ini. Dia tahu Tuan Pagoda nggak mau dia memanggil bibi bergaun polos. Nggak hanya Tuan Pagoda, bahkan ayahnya serta para senior juga nggak mau dia memanggil bibi bergaun polos. Pasti ada sesuatu. Seluruh keluarga menyembunyikannya dari dia. Sungguh jahat. Sesudah sesaat, Sander Ye berkonsentrasi berkultivasi. Karena kini dia melatih hukum alarm semesta Guanxuan, dia bisa menyerap energi Xuan dengan cepat dan mudah untuk menyerap energi spiritual dunia untuk digunakan sendiri. Apalagi kualitas energi spiritual yang diserapnya sangat tinggi, karena hukum alam semesta Guanxuan otomatis akan menyaring dan mengirimkan energi spiritual termurni. Aura Sander Ye perlahan menguat. 3 hari kemudian, Tonosi berujar, "Kak, sudah sampai." Sander Ye yang lagi bersila di tanah pun membuka mata. Begitu berdiri, aura yang kuat keluar dari tubuh dia. Tonosi terkejut, dia menerobos. Sander Ye membalik tangan kanan untuk menekan aura. Tonosi bingung, "Kak, ada apa?" Sander Ye tersenyum, "Tahan dulu." Tonosi bingung dan hendak bertanya, tapi keduanya mendadak melewati sinar putih dan sampai di sebuah portal transmisi. Begitu muncul di portal transmisi, Sander Ye terpana ada puluhan orang berdiri di depan, semuanya sangat muda. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang berjubah, berpisau dan bersandal jerami. Dia lagi menatap Sander Ye. Sander Ye melirik pemuda itu beserta yang lain sembari memberi salam, "Siapa kalian?" Pemuda berpisau itu menatap Sander Ye, "Apa kamu Sander Ye dari alam semesta Guanxuan?" Sander Ye. Mata Tonosi pun menyusut, dia ngeri. Dia tahu Sander Ye adalah penguasa muda alam semesta Guanxuan. Dia tak menduga orang yang dia akui sebagai kakak ternyata adalah penguasa muda alam semesta Guanxuan. Mengesankan.
Biarpun leluhurnya nggak jago berkelahi dan dipukuli sampai mati, bahkan dicambuk mayatnya, tapi visinya bagus. Leluhur. Sander Ye berujar, "Ya." Pemuda berpisau menghampiri Sander Ye dengan bersemangat, "Kepalamu bernilai 100 juta esensi jiwa." Momentum pedang yang kuat menyelimuti Sander Ye. Sander Ye melirik pemuda berpisau, "Kamu mau?" Pemuda berpisau menatap Sander Ye, "Ya." Jelek. Sinar pedang melintas. Mata pemuda berpisau itu menyusut, dia hendak menusuk, tapi sebilah pedang sudah menembus alis dia. Jelek. Pedang menembus alis pemuda berpisau, darah pun berceceran. Pedang itu nggak berhenti, dan langsung menyerbu, puluhan kepala berdarah melayang dan jatuh ke tanah bersamaan. Tanah merah karena darah. Sander Ye menghampiri pemuda berpisau yang belum mati, terlalu lemah, membosankan. Pemuda berpisau hendak bicara, tapi Sander Ye menyayat dengan 2 jari. Jelek. Kepala pemuda berpisau itu terpental. Sander Ye melirik Tonosi, "Tono, bersihkan medan ini." Sesudah mengatakannya, dia pergi. Tonosi tertegun, lalu berujar, "Ya." Dia menyimpan cincin penyimpanan mereka. Melihat cincin penyimpanan di tangan dia, Tonosi tertawa. Sungguh pekerjaan yang bagus. Aura yang kuat muncul di langit. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya keluar. Dia menatap Sander Ye dengan dingin. "Sander Ye, kamu membunuh putra klan Nan kami. Apa kamu meremehkan klan Nan?" Sander Ye menatap pria paruh baya itu, "Ya." Pria paruh baya itu tercengang, Sander Ye mendadak membubung. Sinar pedang melintas. Dia meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Di langit, mata pria paruh baya itu menyusut, dia hendak beraksi, tapi simar pedang menembus alis dia. Jeb. Darah muncrat dari belakang kepala dia. Pria paruh baya itu tertegun. Ketika dia hendak berbicara, Kanderve menggores dengan 2 jari. Jip. Kepala pria paruh baya itu terpental. Darah beruperan. Semuanya terperanjat. Mata Kander Ye dingin, "Di mana pengurus paviliun Xianbao di sini?" "Bawahan ada di sini." Seorang pria paruh baya muncul nggak jauh dari Sander Ye. Dia membungkuk pada Sander Ye, "Mamanggu memberi salam paria ketua muda." Sander Ye berujar, "Di mana klan Nan?" Mendengar ini, pria paruh baya itu memicingkan mata lalu berujar, 100 mil di selatan." Sander Ye berujar, "Ajak orang-orangmu ikut aku untuk membiari Tai klan Nan." Dia berbalik, lalu terbang dengan pedangnya. Mamanggu tertegun, lalu meraung, "Kemarilah. Hancurkan klan Nam." Dia langsung mengejar. Master Paviliun Xianbao dalam jumlah nggak terbatas mengejarnya. Semuanya terkejut. Hancurkan klan Nan. Sander Ye datang ke langit klan Nan, seorang pria tua muncul di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, "Tuan muda Ye, ini salah paham." "Persetan salah pahamu." Sander Ye langsung menyerbu, ruang waktu meledak, sinar pedang menghantam pria tua itu. Mata pria tua itu menyusut, dia mengepalkan tangan kanan, lalu meninju. Tapi pedang Sander Ye sudah jadi pedang Hangdao. Jelek. Begitu tinju pria tua itu bersentuhan dengan pedang Hangdao, matanya menyusut lagi, dia ngeri dan mau berhenti, tapi terlambat. Jelek. Pedang Hangdao menembus tenggorokannya. Tubuhnya terpaku. Sekelompok Master Paviliun Xianbao sudah tiba di langit klan Nan. Para Master klan Nan juga membubung. Sander Ye terbang turun dengan pedang. Jelek. Serangkaian jeritan bergema dari klan Nan. Mamanggu segera memimpin anak buahnya untuk membantai. Sander Ye yang memegang pedang Hangdao gak bisa dihentikan. Dalam sekejap, ratusan master dari klan Nan tewas dengan tragis. "Hentikan!" Teriakan geram terdengar. Detik berikutnya,
seorang pria tua ubanan muncul di depan Sander Ye. Sander Ye berhenti lalu menatapnya. Maman Gu segera berdiri di sisi Sander Ye. Ketua muda, ini dari kediaman wali kota. Pria tua ubanan itu menatap Sander Ye. Tuan muda Ye, ini bukan alam semesta Guanxuan, ini kota dunia. Sander Ye menyeka darah di pedang Hangdao, lalu si tua ubanan itu memicingkan mata, dilarang membunuh siapapun di kota ini. Sander Ye tersenyum, orang-orang klan Nan pergi membunuhku, apa penjelasannya? Pria tua ubanan itu mengernyit. Senyuman Sander Ye menghilang, lanjut bunuh. Sesudah mendengar ucapan Sander Ye, Maman Gu langsung menyerang. Si tua ubanan itu menatap Sander Ye lalu mengepalkan tangan. Sander Ye meliriknya, kalau kamu berani beraksi, aku pasti akan menguburmu. Si tua ubanan itu menatap Sander Ye. Tak lama, Master Klan Nan di lapangan hampir terbantai semua. Tapi pria tua ubanan itu gak berani beraksi. Sander Ye berujar, manajer Maman. Maman Gu muncul di sisi Sander Ye. Sander Ye berujar, bukankah alam semesta nyata menggunakan 100 juta esensi jiwa untuk menangkapku? Menurutku itu terlalu sedikit. Kirimkan hadiah ke seluruh dunia, siapapun yang membunuh Sander Ye, maka Paviliun Xianbao akan subsidi 1 miliar esensi jiwa. Semuanya tercengang. Memburu diri sendiri. Bersambung.